Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Kak Vivin semangat ya. Semangat. Semangat banget. Langsung saja berhubung pematerinya udah ada join di Meet ini. Langsung saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan kali ini, baik teman-teman yang dari kampus Universitas Trunojoyo ataupun dari kampus-kampus lain. Selamat malam juga saya ucapkan kepada Mbak Ayu sebagai pemateri. Kebetulan pematerinya dari kampus Unusa. Langsung saja, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benerang, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Asrorul Baroya sebagai moderator dan ada Mbak Ayu sebagai pemateri pada malam hari ini. Langsung saja kepada Mbak Ayu, saya persilahkan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Ayu. Ya. Materi kali ini tentang pendidikan ya. Nah, dari yang di sini semua ini udah tahu belum? Pendidikan itu apa? Sepenting apa itu pendidikan? Dari awal dulu kita mengerti dulu apa definisi dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah proses penghubungan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya menyelamatkan manusia melalui sebuah pengajaran atau pelatihan. Yang disebut dengan pendidikan yaitu tempat untuk membentuk citra baik dalam diri manusia agar berkembang seluruh potensi dirinya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat atau wadah untuk mengembangkan seluruh potensi diri yang ada pada diri manusia. Oleh karenanya, dalam hal ini secara umum bahwa pendidikan itu tidak terbatas pada materi pelajaran tertentu saja, melainkan hal ini mencakup segala aspek yang berkaitan dengan potensi diri manusia dalam hal pengembangan. Hal ini juga yang membuat berbagai materi itu dibelajarkan dalam pendidikan tatkala peserta didik telah belajar. Maka secara tidak sengaja akan membentuk pola pikir yang pada akhirnya membentuk kemampuan dari potensi yang dimilikinya sendiri-sendiri. Next. Mengutip dari pengertian pendidikan sendiri, menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang artinya menghubungkan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya penyelamatan manusia melalui sebuah pengajaran dan pelatihan yang di sini diartikan sebagai pendidik, berasal dari kata didik. Dari kata didik ini berarti memelihara dan memberi latihan. Dari dasar kata ini terlihat jelas bahwa peran pendidikan adalah memberi latihan kepada peserta didiknya. Next. Nah, lalu apakah ada batasan dalam sebuah pendidikan itu?
Menurut saya tidak ada ya, karena pendidikan pada dasarnya sangat dibutuhkan bagi segenap manusia. Karena tanpa pendidikan dampak buruk pada manusia itu akan terjadi. Pendidikan tidak ada batasnya karena pendidikan menciptakan manusia yang lebih baik dari masa ke masa dengan kemampuan mereka masing-masing yang turut berkembang selama mereka belajar akan suatu hal tertentu. Nah, oleh karena itu nih pendidikan, kenapa saya bilang pendidikan tidak ada batasnya? Karena mencakup dalam aspek usia di mana orang-orang dengan usia lanjut juga masih tetap membutuhkan belajar dan pendidikan adalah wadah untuk itu. Nah, sekarang kan banyak ya orang-orang yang usia lanjut tapi mereka tadi masih tetap semangat belajar, masih tetap mencari pendidikan di mana-mana karena pendidikan itu datangnya bukan dari bangku sekolah atau bangku kuliah saja. Nah, berbicara tentang pendidikan, di Indonesia ini terdapat dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Yang pertama dulu nih kita bahas pendidikan formal. Apa sih pendidikan formal itu? Pendidikan formal sendiri memungkinkan seluruh komponen pendidikan yang ada terdata dan terintegrasi dengan pemerintah. Lalu yang kedua ada pendidikan non-formal. Non-formal ini pendidikan yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengetahuan manusia umumnya. Pendidikan non-formal digunakan sebagai pendukung atau pelengkap dan pendidikan formal. Pelengkap dari pendidikan formal. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa semua yang kita lakukan jika kita mendapatkan pengetahuan itu loh dan keterampilan baru itu juga bisa disebut sebagai pendidikan. Jadi nggak hanya dari bangku kuliah, dari bangku sekolah gitu. Jadi kita bisa memperoleh pendidikan itu dari masyarakat luas di sekitar kita gitu. Nah, dari pendidikan itu kita bisa memperoleh informasi-informasi yang kita tidak tahu, supaya kita bisa berkembang dalam memperoleh pendidikan tersebut. Dalam dunia pendidikan sendiri pasti mempunyai tujuan dan fungsi ya. Nah, tujuan dan fungsi dari pendidikan itu sendiri sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertera dalam pasal 3. Disebutkan di dalam situ tuh tujuan pendidikan yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada manusia yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, kita sudah berbicara tentang tujuan. Sekarang kalau ada tujuan pasti ada fungsi. Nah, fungsi dari pendidikan itu sendiri yaitu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dari sebuah pengetahuan yang awalnya kita nggak tahu nih mau kerja di mana, mau kerja apa, seperti apa, jabatannya apa. Nah, tapi setelah kita mendapat pengetahuan, mendapat informasi-informasi yang kita dapat dari pendidikan itu, akhirnya kita udah mulai tahu kita harus bekerja di mana, bekerja apa, seperti apa gitu untuk mempersiapkan kita mencari nafkah untuk keluarga kita nantinya gitu. Lalu yang kedua ada fungsi mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi. Jadi pendidikan di sini fungsinya juga untuk mengembangkan bakat yang aslinya kita nggak tahu ini bakat kita apa. Terus kita bisa tahu bakat kita melalui adanya pendidikan itu. Atau kita sudah tahu bakat kita apa, tapi kita nggak tahu gimana cara kita untuk mengembangkan bakat itu sendiri biar jadi lapangan pekerjaan untuk kita sendiri. Karena pekerjaan yang dimulai dari bakat kita sendiri itu pastinya akan menjadi pekerjaan yang nyaman ya. Lalu yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Pelestarian kebudayaan ini kita bisa menggunakan sebuah pengetahuan yang sudah kita miliki dan sudah cukup kita miliki. Yang sudah kita miliki dan sudah cukup kita miliki ya. Lalu tentang pengetahuan-pengetahuan yang ada di negara kita.
tentang sebuah kebudayaannya, peninggalannya, warisannya, agar kebudayaan itu tidak mati. Dan warisan nenek moyang kita juga tetap abadi selamanya. Kita bisa melestarikan kebudayaan itu dari sebuah pengetahuan yang sudah kita tahu. Nah, dari sini kita lihat kalau misal nih orang Indonesia ini nggak ada orang berpendidikan, maka warisannya, kebudayaannya, peninggalan-peninggalan nenek moyangnya pasti semuanya sudah diambil sama pihak-pihak luar, dari negara luar ataupun dari ras-ras luar gitu. Bahkan kita yang sudah banyaknya penduduk di Indonesia berpendidikan ini, kita masih bisa kecolongan sebuah budaya ataupun beberapa budaya seperti Reok Ponorogo yang sempat diklaim oleh pihak Malaysia gitu ya. Atau misal negara apa pulau-pulau kita yang di bagian luar, di bagian perbatasan dengan negara lain itu akan dengan segera diklaim oleh pihak negara lain jika kita nggak berpendidikan, nggak mempunyai hak-hak untuk tidak menyadari hak-hak kita untuk mempertahankan budaya dan peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Lalu yang terakhir ada penerapan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Karena di Indonesia ini negara demokrasi, negara hukum, maka kita sebagai masyarakat yang mempunyai pendidikan memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup kita sendiri. Nah, orang yang berpendidikan akan menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga yang demokratis di negara yang demokrasi ini. Seperti halnya dalam pemilihan suara presiden. Itu kita kalau nggak menyadari hak dan kewajiban kita, dengan adanya hak kewajiban itu kan kita sebelumnya sudah memiliki pendidikan, maka kita bisa menyadari hak dan kewajiban kita dalam memilih pemungutan suara dalam pemilu presiden tadi gitu. Jadi kalau misal ada orang tidak memiliki informasi-informasi dari pendidikan itu kan diperoleh informasi. Nah, kita tidak mempunyai informasi nih tentang presiden kandidat 1 atau kandidat 2. Nah, kita kan pasti akan langsung milih siapa nih, pokoknya yang terlihat di depan mata gitu. Kan gitu salah ya, harusnya kita memiliki informasi terlebih dahulu. Nah, orang yang berpendidikan pasti mempunyai informasi-informasi, mengumpulkan informasi dari luar sebelum memungut suara atau mengajukan suara untuk pemilihan presiden tersebut. Next, closing statement hari ini, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, pendidikan adalah hidup itu sendiri. Maknanya, nah dari closing statement ini bukan hanya closing statement semata ya, ada maknanya bahwa banyak orang-orang yang mempersiapkan kehidupannya di masa depan dengan menuntut ilmu di masa kini. Walaupun masa depan nanti akhirnya tiba, kamu tetap harus mencari ilmu tanpa henti, karena pada dasarnya pendidikan merupakan makna dari hidup itu sendiri yang harus kita jalani. Sekian, saya serahkan kepada moderator kembali. Wah, terima kasih nih. Sungguh materi yang sangat luar biasa. Oh maaf, ini masih ada yang join. Selamat malam Mbak Zia yang sudah berjoin. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi pada malam hari ini ya, tentang sebuah pendidikan. Kita pastinya sudah mengenal tentang pendidikan karena kita sama-sama belajar di universitas, baik itu Universitas Trunojoyo Madura maupun universitas lain, dari teman-teman kampus lain juga pasti sudah paham tentang pendidikan itu sendiri. Kesimpulannya, pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Dengan demikian, manusia dapat mencapai kemajuan di berbagai bidang yang pada akhirnya dapat menempatkan seseorang pada derajat yang lebih baik lagi. Perlu diakui bahwa tidak semua manusia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkannya. Oleh karena itu,
Pendidikan menjadi satu kebutuhan yang cukup penting dalam mengalami perubahan dan kemajuan zaman di modern ini. Pendidikan merupakan proses belajar yang tidak akan pernah berhenti sejak seorang lahir di dunia ini hingga akhir hayat. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Ayu. Berakhirnya quotes tadi ya. Berakhir juga materi pada malam hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Saya ucapkan sangat-sangat berterima kasih. Sekian, akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.